Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Assalamualaikum juga Pak warahmatullahi Ruli. wabarakatuh. Oke, ini ada berapa orang nih? Ada 5. Private kita ya hari ini ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir di kelas. Mungkin ada beberapa yang baru mau bergabung ya. Oke, ini ada beberapa lagi yang baru masuk. Oke, apa kabar ini? Ada Tommy, ada Diva, ada Dayat, Rio, Ilham, sama Adit. Ya, Raka Adit. Ini ada Hafiz juga masih proses gabung. Ada sehat semuanya? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah Alhamdulillah Pak. sehat-sehat semua ya. Nah, Iya. ini berarti semester depan angkatan kalian udah semester 7 ya berarti ya? Semester antara dulu bukan Pak? Oh iya dong, semester antara dulu betul. Semester antara dulu baru semester 7 kan. Iya Pak. Oke, nggak terasa ya berarti semester 7. Iya, awal tahun depan udah proposal skripsi berarti ya. Saya boleh nanya Pak? Ya, boleh. Masalah itu Pak. Kan Silakan. saya teman-teman yang lain juga ada beberapa yang udah magang ya Pak. Ada yang lagi berjalan. Yang semester 7 itu emang buat magang atau gimana ya Pak? Ya, nanti semester 7 buat magang. Tapi kalau yang di semester ini udah magang, berarti tinggal bikin laporan nanti. Laporan ya. Berarti kalau misalnya kayak ngejar gitu nggak bisa dipercepat ya Pak? Tetap harus semester 8 gitu ya Pak? Iya, kan proposal mah dibukanya di semester 8 genap. Oh gitu. Mm-mm. Baik Pak. Terima kasih informasinya Pak. Ya. Soalnya kan periode dibuka itu baru di semester 8 periode proposalnya ya. Biasanya di awal-awal tahunan gitu. Gelombang pertamanya. Baik. Gitu. Soalnya kalau di semester 7 belum buka pendaftaran skripsi. Gitu ya. Mungkin nanti bisa dipersiapkan dulu gitu ya. Mau buat apa dan lain-lain. Jadi ketika buka itu udah nggak dari nol lagi gitu. Oh, iya, betul betul betul. Kalau mau sama saya ya bisa ya kan dari situ misalnya sebelumnya disiapkan dulu nanti ketika pembukaan kan tinggal apa meneruskan gitu ya. Kalau sama saya sih usahain kalau nggak IoT ya AI ya itu kalau mau bimbingannya sama saya mah bidangnya paling itu ya. Baik Pak. Oke, ada lagi selain itu? Belum ada ya? Belum Cukup Pak. Pak. Oke, kita lanjut dulu. Nih sudah masuk ke pertemuan 12. 12 ya? Kalau nggak salah. Ya 12 ya. Harusnya kan hari ini tuh 13 karena masih mundur satu pertemuan ya. Karena waktu itu sempat libur setelah lebaran itu hari Seninnya. Jadi kita masih di pertemuan 12. Pertemuan 12 ini sudah baca belum materinya di kampus? Iyo, belum ada yang baca ya. Oke, saya share screen dulu kalau begitu. Oke, sudah terlihat belum materinya? Halo? Sudah Pak. Oh, kedengaran nggak suaranya? Takutnya putus-putus. Dengar Pak. Jelas ya? Jelas. Oke, nah ini masih keluarganya motor ya.
Jadi kalau kemarin ada motor DC, lalu motor stepper, motor servo ya. Hari ini kita masuk ke motor stepper. Wah, apalagi nih motor stepper itu. Nah, ini juga salah satu tools untuk aktuator ya. Aktuator. Nah, stepper DC ini mengubah pulsa elektronis ya menjadi gerak. Sebetulnya berasal dari magnetik juga ya ke elektrik karena nanti di dalamnya juga dia ada kumparan apa namanya kabel tembaga ya yang dililit ke magnet. Hanya berbeda kalau misalnya di motor DC kemarin itu kan kayak dinamo ya. Jadi dia lilitannya lalu magnetnya ada di pinggirannya begitu. Nah, kalau ini magnetnya dililit gitu ya. Nah, jumlah fisik pin dimiliki oleh stepper ini bervariasi ya, tergantung banyaknya lilitan elektromagnetik yang tertanam di dalam satu alatnya itu. Nah, semakin banyak lilitannya, maka resolusi dari pergerakannya akan semakin tinggi dan semakin halus pergerakannya. Nah, biasanya kalau motor stepper ini tidak bisa kita putar manual gitu ya. Kalau misalnya dinamo kan masih bisa kita putar-putar gitu ya di apa lilitannya, apa putarannya. Nah, kalau stepper ini nggak bisa gitu ya. Nah, dia akan berputar ketika memang sudah dialiri listrik gitu ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini perputarannya ada di sini. Nah, ini alat yang akan berputarnya gitu. Nah, lilitannya itu ada di dalam sini. Oke, masih ada yang gabung gitu. Nah, kabelnya untuk koneksinya. Nah, biasanya kalau stepper ini juga punya, kalau ini kan masih berdiri sendiri ya. Ada juga yang jual itu berserta modulnya. Jadi udah satu modul gitu ya, satu kotak. Di mana satu kotak itu nanti ada si motor steppernya, lalu si kabel ini juga sudah tersambung di dalam modul itu gitu ya. Nah, tinggal nanti ada satu port gitu ya untuk kita input dari VCC, ground dan lain-lain. Nah, ini dalamannya seperti ini. Jadi motor stepper itu bergerak berdasarkan urutan pulsa yang masuk ke dalam motor. Urutan pulsa itu ibaratkan listriknya gitu ya. Jadi listriknya itu masuk ke dalam motornya. Nah, nanti eh, coil, istilahnya coil di sini. Coil mana yang diisi? Ada 4 coil di sini, ada 4 sisi. Nah, jadi kalau misalnya yang ini dialiri, yang merah ini artinya si lilitannya ini dialiri listrik gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi kalau yang ini diisi, dialiri listrik, maka nih perputarannya akan jarumnya akan berputar ke arah sini gitu ya. Nah, begitupun kalau ada di sebelah kanan, di bawah atau di sebelah kirinya. Nah, dia akan ngikutin. Kalau misalnya dua dua apa namanya dua lilitan dialiri koil 1 dan koil 4, maka panah ini akan menuju ke sini. Ya, kalau misalnya kita butuh perputarannya sebanyak 45 derajat misalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau yang searah jarum jam. Jadi ke arah sini yang buat putarnya. Nah, kalau yang ini berbalik ya, berlawanan jarum jam. Jadi dia berputarnya ke sini ke bawah. Ke arah kanan gitu ya, ke arah berlawanan jarum jarum jamnya. Sehingga koilnya yang dialirinya ya kebalikannya dari sini. Kalau ini kan seperti ini ya. Yang satu ini artinya dia akan dialiri listrik gitu ya. Nah, ini modulnya nih. Yang tadi saya sebutkan, jadi ada modul yang nanti bisa mengubah besaran tegangan dan arus yang masuk dalam pin input sampai dengan input 4. Jadi ada 4 input di sini, ada input 1 sampai input 4. Nah, ini ada motornya atau modulnya ya, modul drivernya. Seperti kalau misalnya apa tuh namanya beberapa perangkat
aktuator itu biasanya sekarang udah banyak yang jual itu beserta modulnya seperti ini ya. Sehingga nanti pin 5 volt ya, groundnya itu semuanya tinggal input ke sini. Nah, ini cuma untuk mengubah besaran. Jadi tegangan yang dibutuhkan ya, itu kan agak berbeda nanti kebutuhannya. Nah, dengan adanya driver ini dia bisa convert gitu ya besaran tegangannya. Nah, misalnya V yang ini ya, ini diberikan tegangan lebih dari 5 volt yang ini ya, maka jumper indikator harus dicabut. Nah, jumper indikator itu di sini. Ya, jadi ada jumper gitu, harus dicabut ya, supaya tidak merusak LED indikator. LED indikator itu yang ini. Jadi dia udah dibuat satu rangkaian gitu ya, untuk bisa handling tegangannya. Nah, kalau ini belum digabung sama motor stepernya nih, gitu ya. Kalau tadi motor stepernya ini kan seperti ini. Nah, nanti yang ini itu sudah tertanam. Nah, jadi gabung sama modul ini gitu ya, digabung. Nah, itu susunan dari perangkat kerasnya ya. Nah, ini untuk rangkaiannya. Di sini ada berapa pin? 1, 2, 3, 4, 5 pin ya. Untuk inputnya ada 4 tadi, input 1 sampai 4. Itu ke pin Arduino semuanya ya, 8, 9, 10, 11. Lalu pin 5 voltnya ke pin positif. Pin positif itu yang ini ya. Oke. Lalu pin negatif ya untuk ground. Pin negatifnya ini yang negatif, ini positif ya. Ini ground, ini pinnya ya, atau 5 voltnya. Konektor female motor stepper ya, berhubungan dengan konektor male modul driver motor stepper. Yang di motor stepper itu kan female ya, yang ini ya. Nah, gabung dengan yang konektor male yang ada di modul drivernya. Nah, nah, itu untuk konektornya. Nanti rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini yang modul tadi itu tempel sini ya. Tinggal dicolok gitu ya. Nah, ini nanti ada ke sini ya kabel jumpernya untuk input. Ini untuk outputnya. Ini untuk ground dan di sisinya ya. Nah, seperti ini. Tapi ada juga yang ininya langsung menjualnya itu langsung satu modul seperti ini ya, satu ini. Jadi kabel yang input ini output ini sudah disolder gitu ya, di satu digabungkan. Ini juga ada. Ya, dia menjual pisah atau menjual hanya ini saja. Tapi kalau hanya motor stepernya aja, otomatis dia tidak punya untuk pengubah tegangan tadi ya, supaya disesuaikan dengan tegangan yang disyaratkan oleh Arduino. Nah, ini programnya cukup panjang sebetulnya. Kenapa panjang? Karena di sini ada beberapa pengulangan ya. Contoh ini untuk putaran berlawan arah jam sama dengan searah jarum jam gitu ya. Nah, ini kan functionnya ya. Ini function juga. Functionnya dibuat di mana? Di sini ya. Di sini saya buat lagi void. Nah, ini ada void juga. Nanti si nama functionnya kan bisa dipanggil di sini ya. Jadi ini main programnya. Nah, ini apa namanya, pecahannya ya. Function-function ada di dalamnya yang nanti bisa digunakan. Nah, teman-teman sudah belajar ya function dan lain-lainnya di pemrograman ya. Nah, ini void. Nah, nanti putar searah jarum jam tinggal dipanggil di sini ya. Tapi di sini parameternya kan nggak dipakai ya. Nah, ini step 4, step 3, step 2 sama step 1 ini juga sama. Ini juga fungsinya dibuat di mana? Di sini. Ya, void step 1 itu apa? Misalnya di sini in 1 itu low, in 2 itu low.
Nah, artinya yang inputan 3 dan 4 ini dikasih A lurus. Nah, yang ini nggak dikasih. Yang ini nomor 1 dan nomor 4. Ini nomor 1 dan nomor 2. Ini nomor 1 dan nomor 4 juga. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Jadi yang ini manggil function-function yang dibuat di sini. Nah, ini dalam satu worksheet ya. Lalu yang ini yang main programnya, main sintaksnya itu ngambil juga function dari mana, dari yang sini. Gitu ya. Ini seperti biasa ya. Inisiasi variabel, deklarasi ya. Lalu di sini untuk deklarasi pin mode-nya, di pin mode itu deklarasi pin ya. Jadi pin mode untuk inputan ini 1 itu kan 11, berarti pin 11 itu untuk output, pin 10, pin 9 sama pin 8 gitu ya. Nah, nanti lihat nih kalau misalnya ini sudah dijalankan seperti apa. Nah, biasanya efeknya adalah nanti ketika di running si motor steppernya itu akan berputar sesuai mana? Sesuai ini. Sesuai ini ya. Jadi yang high itu dia akan dikasih aliran listrik sehingga dia akan berputar ke arah mana gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya seperti biasa ya, modifikasi atau inovasi tapi dengan menggunakan motor stepper. Boleh dikombinasi dengan alat-alat yang sebelumnya sudah dipelajari, boleh. Boleh dikombinasi dengan alat-alat yang belum memang dibahas di kuliah juga boleh, silakan. Yang penting nanti kelihatan manfaatnya untuk apa ya. Atau enggak belum sampai manfaat lah. Setidaknya kalian mencoba dulu, oh ya begini loh bikin perangkat kalau menggunakan motor stepper. Ya, motor stepper ini salah satu aktuator ya. Aktuator, jadi motor stepper, motor DC, motor servo, nah, itu aktuatornya. Kalau sensornya beda lagi ya. Kalau sensor kita pelajari yang sebelumnya ya, sensor suhu, sensor gerak, sensor cahaya, nah itu sensor. Jadi, kalau nggak lupa kan ada sensor ya kan. Terus ada apa lagi kalau di IoT? Ada aktuator ya. Ini kan saling terkoneksi dengan adanya people gitu ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai sensor motor stepper. Enggak, silakan. Ya. Mau nanya saya, Pak, Ya, silakan. itu di codingan yang void loop ada tulisan I500, I lebih besar dari 510 itu tegangan atau apa ya, Pak? Mana tadi? Coba saya lihat lagi. 500. 10 yang void loop, yang di void loop. Yang I sama J di situ. Oh, yang di loopingnya ya. Iya. Bentar. Ini udah saya stop screen belum? Atau masih screen sharing? Udah stop screen, Pak. Stop screen. Ini ya. Mana tadi yang nanya Dayat ya? Iya, Pak. Ini ya deh. Iya, Pak. Oh iya iya. Nah ini batasan loopingnya aja sih ya. 510 kali itu maksudnya. Ini kan dia ngelooping sebanyak 150 kali ya. Nah, delay time-nya berapa ini? Lihat dulu. Ini dari mana? Putar berlawanan. Ini kan dia akan masuk sini, lalu dia masuk sini.
Nah, iya putarannya ini. Nah, nanti kan ini ke sini nih, step 1. Nah, dia hanya untuk menentukan siapa yang dapat aliran listriknya, masuk ke delay time-nya ini 2, masuk step 2 terus ya. Nah, ini sebetulnya ini nggak ini ya, maksudnya. Nah, ini untuk batas putarannya aja sih. Apa tadi teh? Nah, lihat Jadi kayak nggak ada hubungan jadi sama apa? Nggak ada hubungan sama arus listrik ya. Halo? jadi saya bebas kayak anggap aja saya tulis 100 di sini tuh Iya benar. nggak apa-apa ya. Iya, betul betul. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi mungkin bagus pertanyaannya. Silakan yang lain. Belum ada. Kemarin gimana yang motor yang sebelumnya sudah dicobain belum? Yang servo udah cobain? Udah cobain Pak, motor servo Pak. Bisa, Ves? Apa Pak? Bisa, Yang berhasil. motor servo. Udah saya udah cobain, saya bikin apa? Ngegerakin motor servo pakai apa namanya? Analog. Pakai analog. Iya. Ah, ya. Tadinya mau bikin pakan ikan otomatis tapi Mm-mm. ininya RTC sama LCD-nya kayak nggak connect gitu, ngatur waktunya. Jadi tanggalnya bukan tanggal sekarang sama jamnya juga itu, jadi saya bingung. Saya bikin yang lain jadinya. Iya, ya. RTC ada tuh materinya. Materi minggu depan kayaknya RTC itu. Oh, nggak salah. Iya, RTC-nya betul ya. Memang harus pakai RTC karena dia akan menggunakan timer kan. Untuk Iya Pak, pakai timer. apa namanya, pakan otomatis itu biasanya pakai timer. Nah, timer kalau bicara timer berarti biasanya pakai RTC dia ya untuk ngatur waktu. Karena di dalam RTC, si library-nya RTC itu kan ada function-function tentang eh, ini waktu ya, untuk pengaturan waktu itu. Oke, nggak masalah, penting sudah dicoba ya. Nanti kalau nggak salah minggu depan ya, bahasan RTC itu pertemuan 13 kalau nggak salah. Oke, yang lain mungkin sudah coba. Siapa lagi nih? Raka, ada Rio, Ilham, ada Nicholas, Dayat, ada Diva. Dayat udah nyobain Dayat? Apanya Pak? Hmm? Apanya udah nyobain? Itu servo. Oh, servonya udah Pak. Oh, udah berhasil. Hasil Bikin apa kemarin ya? sebenarnya sih sama kayak yang di materi. Jadi cuman apanya tuh baling-balingnya itu yang Hmm, cuma diputar tuh iya. beda-beda lah. Heeh. Jadi jadi saya mikirnya tuh kayak semapur Pak jadinya. Hah, apa? Kayak apa? Bendera semapur, bendera yang Oh, pramuka itu. iya, iya, iya. Semapur, iya, iya, iya. Saya ingat zaman SD ya kalau itu. Iya, sering. Iya, kalau kalau dibuat dua gitu servonya kan kayak kayak. Tapi kalau kalau satu kan nggak bisa jadi semapur atau kan harus Iya, dua kan semapur. jadi kan jadi saya pilihnya yang semapur tuh tangannya ya lurus gitu, bukan yang belok-belok. Iya, bisa. Dia kan ada ini putarannya kan ada sudut-sudutnya kan kalau itu. Maksudnya nggak serapet pakai motor DC.
Nah, kalau stepper lebih ini lagi, lebih perputarannya ya, lebih rigid lagi sebetulnya. Biasanya kalau yang itu kan banyak kan buat buka tutup gerbang gitu ya, buat tutup pintu, atau tadi pakan otomatis juga biasa pakai servo juga tuh buat nutupin wadahnya sama buka wadahnya. Itu juga bisa digunain juga ya. Beberapa kali ya ada yang buat yang kayak gitu ya, makan otomatis. Mungkin yang effort itu buat membuat wadahnya itu ya, buat wadahnya. Nah, nanti kan yang buka tutupnya bisa pakai servo ya, ditambahin mungkin pakai penutup gitu. Gitu. Oke, ada lagi yang lain mungkin? Diva, yang kabarnya? Masih di lokasi kamu? Mana dia? Menghilang. Halo Diva. Wah, ini mencurigakan ini. Ada namanya, nggak ada suaranya. Raka, ada Raka? Nggak ada juga. Ilham, ada Ilham? Hadir, Pak. Rio ada? Mana dia? Rio? Nggak ada juga ya. Oke, ada lagi yang mau tanya sebelum ditutup? Nanti saya lanjut pertanyaan di diskusi ya. Tolong nanti silakan dijawab dan itu bisa untuk semua yang tidak hadir juga bisa ya. Oke, hadir Pak. Bisa ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Dari Tommy mungkin ada pertanyaan, Tom? Belum ada, Pak. Saya juga masih bingung sebenarnya, Pak. Ya, emang harus cobain sih. Hmm. Dan itu pengennya mah ada ini, maksudnya ngumpul gitu ya, terus kayak nyari ide gitu bareng-bareng terus bikin apa gitu Tom. Kayaknya seru gitu. Kemarin saya ngajakin anak-anak yang baru-baru juga ada pengen tuh katanya. Seru juga ya kalau kayak gitu. Oke deh, kalau belum ada nanti silakan dipelajari lagi. Harus coba dulu sih ya, baru kita bisa review hasilnya seperti apa atau kendalanya apa gitu ya. Baru bisa kita diskusikan. Baik, seperti itu saya rasa saya cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini ya. Maka nanti dipelajari lagi dan dicoba langsung rangkaian dan sintaknya. Saya sarankan sih dari sintak itu dan rangkaiannya bisa dimodifikasi ya sesuai dengan arahan tugas ke-12. Oke, terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Kita jumpa di pertemuan selanjutnya nanti hari Senin depan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke.